Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Masih bersama kajian tentang fikih beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kitab panduan Wasaya wa Taujihat fi Fiqhi Ta'abbud li Rabbil Bariyat. Arahan-arahan dan catatan-catatan seputar fikih beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karya Profesor Dr. Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala. Wasaya wa Taujihat fi Fiqhi Ta'abbud li Rabbil Bariyat. Wasiat-wasiat dan arahan seputar fikih beribadah kepada Allah yang merupakan Tuhan semua makhluk. Pada dua pertemuan sebelumnya telah kita kaji bersama renungan yang pertama dan kedua. Renungan yang pertama adalah bahwasanya kita yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan kita. Ibadah kita tidak akan menambah kuasa Allah dan maksiat kita juga tidak akan mengurangi wibawanya. Namun meskipun begitu, Allah Subhanahu wa taala sangat bahagia dengan taubat dan amalan-amalan soleh kita. Allah Subhanahu wa taala juga lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada sayangnya seorang ibu kepada anaknya sendiri. Jadi renungan seperti ini hendaknya membuat kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkannya, lebih semangat untuk beribadah kepadanya, menjalankan ketaatan kepadanya dan menghindari maksiat dan dosa. Sedangkan renungan yang kedua adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lebih berhak untuk diibadahi dan ditaati dibanding kedua orang tua kita. Indonesia ada sebagian orang yang bisa hormat kepada orang tuanya, bisa berbakti, menunaikan hak-hak orang tua, tapi dia melalaikan kewajiban-kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah satu hal yang ironis. Kalau dia bisa hormat, berbakti, menunaikan kewajiban kepada kedua orang tuanya, maka hendaknya seharusnya dia lebih bisa untuk menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan juga beribadah serta taat kepadanya. Pada kesempatan hari ini insyaallah kita akan berpindah kepada renungan yang ketiga. Renungan yang ketiga ini adalah bahwasanya sebaik apapun kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan bisa menunaikan hak besar Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya. Hak Allah Subhanahu wa taala sangat besar. Allah Subhanahu wa taala memiliki hak atas hamba-hambanya untuk diibadahi dan juga untuk ditaati. Hak ini sangat besar. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki, yang menghidupkan, mematikan. Urusan kita berada di tangannya. Semua urusan kita berada di tangannya. Maka Allah Subhanahu wa taala memiliki hak yang sangat besar atas hamba-hambanya, dan sebaliknya kita memiliki kewajiban yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun setinggi apapun ilmu kita, maka kita tidak akan bisa memberikan hak pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga sebaik apapun amalan kita, kita tidak akan bisa memenuhi hak besar Allah Subhanahu wa taala atas kita. Jadi kelemahan kita ini dari dua sisi, sisi ilmu dan sisi amal. Dari sisi ilmu, kita tidak akan bisa memahami Allah, tidak bisa mengenal kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana semestinya. Ada banyak hal, ada banyak sifat, ya, ada banyak sisi-sisi kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak bisa memahaminya dengan baik. Demikian juga sebaik apapun amalan kita,
dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu juga tidak cukup untuk memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya. Maka dalam sebuah ayat di surat Al-Hajj, yakni ayat ke-74, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma qadarullaha haqqa qadrih, innallaha laqawiyyun aziz." Ma qadarullaha haqqa qadrih, innallaha laqawiyyun aziz. Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha kuat lagi Maha perkasa. Nah, ini adalah terjemahan dari ayat yang agung ini. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala saat menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, "Ma'arafu qadrallahi wa 'azamatahu hatta 'abadu ghairah min hadhihi allati la tuqawimu adh-dhubaba li dha'fiha wa 'ajziha." Ya, mereka orang-orang musyrikin tidak mengenal kedudukan Allah Subhanahu wa taala dan keagungannya sebagaimana mestinya, yaitu ketika mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala berupa sesembahan-sesembahan yang bahkan untuk membela diri dari serangan lalat pun mereka tidak bisa. Mereka sangat lemah, mereka sangat kerdil. Tapi ternyata sebagian orang-orang musyrikin menyembah sesembahan-sesembahan yang lemah ini bersama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah kemusyrikan dalam uluhiyah yang cukup untuk membuat mereka dikafirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala juga, tapi karena mereka masih menyembah Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah syirik akbar yang membuat mereka dikeluarkan dari Islam dan tidak dianggap sebagai bagian dari umat Islam. Jadi ayat ini berbicara tentang orang-orang musyrikin yang mereka tidak mengenal Allah sebagaimana mestinya. Mereka tidak mengetahui kedudukan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mestinya. Kalau seandainya mereka mengenal Allah, kesempurnaannya, tingginya kedudukannya, agungnya, kemuliaannya, maka mereka tidak akan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika mereka masih menyembah selain Allah Subhanahu wa taala berupa sesembahan-sembahan yang lemah, padahal Allah Subhanahu wa taala yang maha kuat lagi maha perkasa, maka ini menunjukkan bahwasanya mereka tidak mengenal Allah dengan baik. Mereka tidak memahami kedudukan tinggi Allah Subhanahu wa taala dan mereka juga tidak mengenal keagungan Allah sebagaimana mestinya. Jadi ini adalah sifat orang-orang musyrikin. Kemudian dalam surat yang lain, yaitu dalam surat Az-Zumar ayat 47, Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan redaksi yang mirip, tapi ada tambahan waw dalam firman-Nya di ayat yang kedua ini. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Dan mereka, orang-orang musyrikin, tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mestinya. Nah, jadi ini adalah penegasan untuk penegasan untuk ayat ke-74 dari surat Al-Hajj. Bedanya hanya ada tambahan wa di sini. Wa ma qadarullah. Dan mereka tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mestinya. Jadi para ahli tafsir, ya di antaranya Mujahid bin Jabr al-Makki rahimahullah taala mengatakan bahwasanya ayat ini turun pada orang-orang Quraisy, mereka yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala dan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesembahan yang lain. Sedangkan As-Suddi rahimahullah taala mengatakan arti ayat ini adalah ma'azzamuhu haqqa 'azamatihi. Orang-orang Quraisy dan orang-orang musyrikin tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mestinya. Sedangkan Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan wa ma qadaral musyrikuuna haqqa qadrihi hina 'abadu ma'ahu ghairah. Dan orang-orang musyrikin tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, tidak memberikannya kedudukan yang semestinya
ketika mereka masih beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah mereka untuk selain Allah, meskipun ibadah itu juga bersama ibadah mereka kepada Allah. Jadi orang-orang musyrikin ini tidak berarti mereka tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bukannya orang-orang musyrikin ini tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, mereka kenal Allah. Mereka menganggap Allah sebagai Tuhan yang paling tinggi. Tapi bersama itu mereka masih menyembah sesembahan-sesembahan selain Allah. Mereka tahu sesembahan-sembahan ini lemah, ya, lebih rendah dibanding Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata mereka masih menyembahnya. Ya, makanya kemusyrikan adalah sesuatu yang buruk. Ini adalah dosa besar dalam Islam, bahkan dosa yang paling akbar. Karena di situ ada perbuatan yang sangat buruk, perbuatan yang sangat tidak logis, ya, perbuatan yang melanggar intisari ajaran agama Islam. Jadi mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala, mereka juga menganggap Allah sebagai Tuhan, bahkan mereka menganggap Allah sebagai Tuhan yang paling tinggi. Tapi bersama itu mereka masih menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa pepohonan, patung-patung, ya, malaikat, jin, ya, para nabi, orang-orang soleh. Ada yang mereka sembah bersama Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala membuka kedok mereka, membuka aib dan kekurangan mereka dengan menyebutkan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, tidak memberikan kepada Allah Subhanahu wa taala kedudukan yang seharusnya, dan mereka tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mestinya. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, wa huwal 'azimul ladzi la a'zama minhu, padahal Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang paling agung, yang tidak ada sesuatu pun yang lebih agung dari Dia. Al-Qadiru 'ala kulli syai', Dia adalah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Al-Maliku li kulli syai', Dia adalah yang memiliki segala sesuatu. Wa kullu syai'in tahta qahrihi wa qudratihi, dan segala sesuatu itu berada di bawah kekuasaannya dan kemampuannya. Nah, jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kondisi orang-orang musyrik, di mana mereka tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Mereka tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mestinya. Namun orang-orang yang beriman, ya, setinggi apapun ilmu yang mereka capai dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka itu juga tidak akan cukup untuk mengenal kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga orang-orang yang beriman, sebaik apapun amalan mereka, sebaik apapun ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu juga tidak cukup untuk memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala atas mereka, juga atas hamba-hamba Allah yang lain. Karena memang hak Allah Subhanahu wa taala terlalu besar untuk dipenuhi. Hak Allah Subhanahu wa taala sangat besar dan terlalu besar untuk bisa dipenuhi. Maka kita adalah orang-orang yang tidak pernah mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Kita juga adalah orang-orang yang tidak pernah bisa memenuhi hak besar Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya. Bahkan kalau seandainya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala bahkan kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, seperti yang pernah diperintahkan di awal Islam, yaitu perintah dalam surat Al-Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Ini adalah sebuah ayat yang masyhur, ya, sering kita dengar berulang-ulang, terutama di mimbar-mimbar khutbah Jumat. Kita terus diingatkan dengan ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu saat menafsirkan ayat ini, ya, beliau mengatakan, an yuta'allaha fala yu'sa wa yudhkara fala yunsa wa yushkara fala yukfar. Bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa adalah mentaatinya tanpa bermaksiat,
selalu berzikir dan mengingatnya serta memujinya tanpa pernah lupa. Juga senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa pernah kufur kepadanya. Nah, ini adalah definisi dari bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Kalau kita ingin bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, maka berarti kita harus taat kepada Allah dan tidak pernah berbuat maksiat. Ingat kepada Allah dan tidak pernah lupa. Memuji Allah Subhanahu wa taala terus-menerus dan tidak pernah lalai. Juga terus bersyukur kepada Allah dan tidak pernah kufur nikmat kepadanya. Tapi siapa yang mampu untuk melakukan hal ini? Penafsiran yang sama, yaitu menafsirkan taqwallahi haqqa tuqatih, bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dengan 3 hal ini. Ya. Taat tanpa bermaksiat, zikir tanpa lalai, juga kemudian bersyukur tanpa kufur. Penafsiran ini juga disebutkan dari beberapa ulama salaf, di antaranya adalah Murrah al-Hamadani, kemudian Ar-Rabi' bin Khuthaim, Amr bin Maimun, Al-Hasan al-Basri, Tawus bin Kaisan, Qatadah bin Di'amah as-Sudusi al-Basri, kemudian Ibrahim an-Nakhai, ya Abu Sinan as-Suddi, sebagaimana telah disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim. Jadi Ibnu Abi Hatim meriwayatkan penafsiran yang sama seperti yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud dari beberapa ulama salaf tadi itu. Maka arti dari bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa adalah taat tanpa bermaksiat, ingat tanpa lupa, berzikir dan tidak pernah lalai, serta bersyukur dan tidak pernah kufur. Maka ini adalah sesuatu yang sangat berat, yang karenanya kemudian akhirnya perintah ini dihapuskan dengan perintah yang lebih ringan dan mampu dilakukan oleh umat Islam. Jadi ada sebuah riwayat dari Sa'id bin Jubair rahimahullahu taala, beliau mengatakan ketika ayat ini turun, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Maka ayat ini terasa berat atas para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat radhiyallahu anhum merasa berat dengan perintah ini, dengan ayat ini. Jadi memang kadang-kadang perintah dari Allah itu betul-betul serius dipikirkan oleh salafus saleh. Para sahabat di sini mereka kepikiran betapa sulitnya bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Nabi Muhammad SAW ketika diperintahkan juga dengan istiqamah, di mana istiqamah ini adalah satu perintah yang luas maknanya, mencakup semua bentuk ketaatan, menjalankan perintah, meninggalkan semua larangan, dan sepanjang ayat. Sebagaimana disebutkan dalam surat Hud ayat 112. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW diriwayatkan mengatakan, syayyabatni hudun wa akhwatuha. Aku dibuat cepat beruban karena surat Hud dan yang semisalnya. Yang semisalnya adalah surat beberapa surat ya, seperti Al-Waqi'ah, Al-Mursalat, kemudian Amma Yatasa'alun atau surat An-Naba, dan juga surat At-Takwir, Idza Syamsu Kuwirat. Tentunya pendapat yang masyhur tentang alasan kenapa surat-surat ini membuat Rasulullah SAW cepat beruban, jawabannya adalah bahwasanya surat-surat ini mengandung kabar-kabar tentang hari kiamat. Maka itu membuat Rasulullah SAW terus kepikiran. Beliau sangat serius menanggapi kabar-kabar yang datang dalam surat-surat ini. Sebuah teladan untuk kita yang kadang lalai, kadang kurang mengagungkan, ya, tidak peduli dengan tanda-tanda hari kiamat. Padahal Rasulullah SAW sangat memikirkan itu semuanya. Beliau takut kiamat terjadi dalam waktu dekat di zaman beliau. Jadi ini teladan dari Rasulullah SAW. Adapun pendapat yang kedua adalah bahwasanya Rasulullah SAW merasa berat dengan perintah istiqamah dalam surat Hud ini, karena ini adalah perintah yang sangat agung, perintah yang praktiknya sangat sulit.
karena mencakup semua aspek Islam, semua ketaatan, yang menjalankan perintah, meninggalkan semua larangan, ya, sepanjang hayat sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah sebuah perintah yang sangat sulit. Jadi menurut sebagian ulama yang membuat uban beliau cepat tumbuh, beliau cepat beruban, sebabnya adalah karena perintah istiqamah dalam surat Hud ini. Jadi ini adalah pendapat yang kedua. Dan demikian juga para sahabat Rasulullah SAW ketika turun ayat surat Al-Imran tadi, ayat 102. Mereka menganggap serius perintah ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Jadi mereka serius, karena memang mereka sudah terbiasa ketika ada perintah, ada larangan, ada kabar-kabar dalam Al-Quran atau dalam hadis, maka mereka segera mengamalkan. Kalau perintah segera mereka kerjakan, kalau larangan segera mereka tinggalkan, kalau berupa kabar-kabar segera mereka imani dan percayai. Itu adalah teladan dari para sahabat Rasulullah SAW. Demikian juga ketika turun ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, maka mereka juga menganggap ini sebagai perintah yang berat, tapi mereka tetap menjalankannya, ya, dengan memperbanyak ibadah, salat, puasa dan lain sebagainya, sehingga sampai-sampai otot mereka bengkak, ya, jadi kaki mereka bengkak. Ya. Araqib adalah otot yang terletak di atas tumit kita. Ya, kalau kita memegang bagian tumit, ya, di atas tumit kita ini ada otot, ya, ada otot di bagian belakang yang ini dikenal sebagai urqub. Ya, dalam bahasa Arab disebut sebagai urqub, jamaknya adalah araqib. Nah, jadi otot di atas tumit ini sampai bengkak karena saking rajinnya para sahabat Rasulullah SAW beribadah. Kenapa? Sebagai pengamalan dari ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Mereka ingin benar-benar mengamalkan ayat ini, sehingga mereka ingin mewujudkan takwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Maka mereka banyak beribadah sampai akhirnya kaki mereka bengkak dan dahi-dahi mereka menjadi bernanah. Saking banyaknya mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian melihat kejadian seperti itu, melihat respon para sahabat yang merasa berat dan terus beribadah sampai membahayakan badan mereka, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang meringankan perintah ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taghabun ayat 16. Fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kalian kepada Allah dengan semampu kalian. Ya, ini adalah surat At-Taghabun ayat 16. Kata Sa'id bin Jubair, fanasakhat al-ayat al-ula. Ayat yang kedua ini kemudian menghapuskan ayat yang pertama tadi. Jadi para hadirin dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Islam kita mengenal ada yang namanya penghapusan hukum. Ada hukum-hukum Islam yang dihapus. Dahulu pernah ada tapi kemudian dihapus. Ya, beberapa cara sholat di awal Islam dihapus. Ya, beberapa praktik agama di awal Islam dihapus. Misalnya pada awal Islam, Nabi Muhammad SAW memerintahkan bahwasanya mandi wajib itu hanya kalau keluar mani. Nah, ini biasa dipraktikkan oleh para sahabat pada awal Islam. Jadi kalau ada hubungan senggama antara suami dan istri, hubungan intim, ya, kemudian tidak keluar air mani, maka tidak wajib mandi pada awal Islam. Namun kemudian hukum itu berubah. Hukum itu dihapus, kemudian diubah dengan hukum yang baru, yaitu bahwasanya jika sepasang suami istri melakukan hubungan senggama atau hubungan intim, maka itu sudah cukup untuk mewajibkan mereka mandi meskipun tidak keluar mani dalam hubungan tersebut. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW
idza iltaqal khitanu bil khitan faqad wajaba al-ghuslu wa illam yunsil. Jika khitan laki-laki dengan khitan perempuan sudah bertemu, maka sudah wajib mandi, meskipun keduanya tidak mengeluarkan mani. Jadi ini adalah contoh penghapusan hukum. Ada hukum yang pada awalnya berlaku kemudian dihapus. Demikian juga perintah yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Surat Al-Imran ayat 102. Ini hukumnya dihapus dengan surat At-Taghabun ayat 16. Fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kalian dengan semampu kalian. Maka bertakwalah kalian kepada Allah dengan semampu kalian. Jadi, ayat yang kedua ini menghapuskan ayat yang pertama. Kenapa? Ayat yang pertama dipandang berat bagi para sahabat. Jadi mereka sudah pernah diuji dengan ayat ini, kemudian mereka merasa berat, sampai ketika mereka beribadah, badan mereka sakit, kaki mereka bengkak, dahi mereka atau kening mereka sampai keluar nanah. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala melihat itu semuanya dan mencukupkan ujian atas mereka, kemudian menurunkan perintah yang lebih ringan, yaitu surat At-Taghabun ayat 16, fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kalian kepada Allah dengan semampu kalian. Jadi itu adalah penjelasan dari Sa'id bin Jubair, yang merupakan salah satu tokoh mufassir, ahli tafsir dari kalangan tabi'in. Kemudian As-Suddi rahimahullah ta'ala, ini juga salah satu ahli tafsir, beliau mengatakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Ketika turun ayat ini, orang-orang tidak mampu untuk melakukannya. Falam yutiqin nasu hadha fanasakhahu Allahu anhum. Orang-orang tidak mampu untuk menjalankannya, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menghapuskan hukum ini atas mereka. Faqala fattaqullaha mastata'tum. Maka beliau mengatakan, maka bertakwalah kalian kepada Allah dengan semampu kalian. Jadi apa yang disampaikan oleh Sa'id bin Jubair ditegaskan lagi oleh As-Suddi, ditegaskan lagi oleh As-Suddi, dan demikian jelas, dan dengan demikian jelas bahwasanya surat At-Taghabun ayat 16 ini oleh para ulama disebutkan menghapuskan hukum dari surat Al-Imran ayat 102. Fattaqullaha mastata'tum, menghapuskan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yani pada potongan yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Jadi perintah maka bertakwalah kalian kepada Allah dengan semampu kalian, ini menghapuskan perintah untuk bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Kenapa? Karena itu sangat berat. Para sahabat tidak mampu. Sehingga akhirnya hikmah dan kebijaksanaan dari Allah Subhanahu wa taala membuat Allah Subhanahu wa taala mencabut perintah yang pertama dan menghapuskannya dengan perintah yang kedua ini. Jadi sebaik apapun ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan bisa memenuhi hak besar Allah atas hamba-hambanya. Setinggi apapun ilmu kita sebagai seorang mukmin, maka ilmu itu tidak akan bisa membuat kita mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mestinya. Yang kita ketahui hanya sedikit. Ada asma dan sifat yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak ada hamba-hambanya yang mengetahui. Maka masih ada banyak ilmu di luar sana yang belum kita pahami. Sehingga setinggi apapun ilmu kita sebagai seorang mukmin, maka itu tidak bisa membuat kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Maka kalau kita sudah sadar dan paham bahwasanya ilmu kita sangat cetek, sangat dangkal, tidak bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mestinya, dan amalan kita juga sebaik apapun amalan kita itu tidak akan bisa memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, maka hendaknya renungan ini membuat kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga murka dan marah kepada diri kita sendiri atas ketidakmampuan kita untuk memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala. Baik
dalam aspek ilmu, yaitu kita tidak bisa mengenal kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mestinya. Ataupun dalam aspek amal, yaitu kelemahan kita dalam menunaikan kewajiban-kewajiban kita dan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus malu. Karena siapakah dari kita yang bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa berbuat maksiat kepadanya? Tidak ada. Siapakah di antara kita yang senantiasa zikir, mengingat dan memuji Allah Subhanahu wa taala tanpa lupa dan lalai? Jawabannya tidak ada. Siapa di antara kita yang bisa bersyukur kepada Allah terus dan tidak pernah kufur kepada nikmatnya? Jawabannya juga tidak ada. Kita tidak mampu untuk melakukan hal tersebut, maka berarti kita tidak bisa bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Jadi, renungan ini hendaknya membuat kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga marah dan murka kepada diri kita sendiri karena kelemahan dan kekurangan kita dalam menunaikan hak-hak Allah atas hamba-hambanya. Nah, kemudian kalau para sahabat Rasulullah SAW yang mereka sangat rajin beribadah, ilmu mereka jauh lebih tinggi dari kita, kemudian ibadah mereka dan amal mereka juga jauh lebih baik daripada kita yang hidup di akhir zaman ini. Sementara mereka masih belum bisa menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka sudah berusaha sampai-sampai kaki mereka bengkak, dahi dan kening mereka bernanah karena saking banyaknya mereka sujud untuk Allah. Mereka qiyamul lail dengan solat-solat yang sangat panjang. Tapi itu semuanya juga tidak membuat mereka cukup untuk memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau para sahabat saja seperti itu, maka bagaimana dengan kita, orang-orang yang hidup di abad ke-15 Hijriah, jauh dari zaman kenabian, juga jauh dari zaman para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para salafus saleh. Nah, tentunya kita lebih lemah lagi, lebih kurang lagi, dan hendaknya lebih besar rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita berbicara tentang Rasulullah SAW, maka disebutkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari, beliau juga menjadi contoh bagi para sahabat. Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kaum mukminin dan istri tercinta Rasulullah SAW. Kana Nabiyullah yaqumul lail hatta tatafattara qadamah. Nabiullah sallallahu alaihi wasallam bangun malam sampai kaki beliau bengkak. Maka kemudian Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Wahai Rasulullah, lima fa'alta hadha?" Kenapa engkau melakukan hal ini? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Kenapa engkau lakukan ini wahai Rasulullah, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni untukmu dosa-dosa yang telah lalu dan dosa-dosa yang akan datang. Maka apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, "Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura." Wahai Aisyah, tidakkah aku senang untuk menjadi hamba yang banyak bersyukur kepada Allah? Jadi beliau bersyukur atas berbagai nikmat, ya, nikmat pilihan, nikmat kenabian, berbagai nikmat yang lain. Cara bersyukur beliau adalah dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kaki beliau juga bengkak. Qiyamul lail dengan waktu yang sangat panjang. Rakaat-rakaat yang khusyuk dan sangat panjang. Sebagaimana dijelaskan oleh para istri beliau. Namun ini juga tidak bisa memenuhi hak besar Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW juga tidak lepas dari apa yang dilakukan oleh para hamba. Ya, di mana mereka tidak bisa memenuhi hak besar Allah Subhanahu wa taala yang memang sangat sempurna dan sangat tinggi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, la uhsi thana'an 'alaik. Aku tidak bisa memujimu sebagaimana mestinya. Aku sangat kurang. Aku tidak bisa memujimu sebagaimana mestinya. Aku tidak bisa
memujimu dan berzikir, mengingatmu sebagaimana mestinya. Jadi itu pengakuan Rasulullah SAW. Jadi ini adalah nukilan dari para sahabat, juga dari Rasulullah SAW, yang menunjukkan mereka sudah berusaha sedemikian banyak, namun mereka tetap merasa kurang. Ya, mereka merasa tidak bisa memenuhi hak Allah Subhanahu Wa Taala atas mereka. Namun ternyata memang rasa dan sikap seperti itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari hamba-hambanya. Jadi justru merasa kerdil, merasa kurang, merasa tidak bisa memenuhi hak besar Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah perasaan yang justru harus kita kembangkan dalam diri kita. Ini adalah sebuah posisi yang diharapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ternyata memang Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan dari hamba-hambanya untuk terus merasa kurang, merasa ilmunya kurang, amalannya kurang, merasa ibadahnya sangat kurang untuk bisa memenuhi hak Allah Subhanahu Wa Taala atas hamba-hambanya. Justru dengan sikap seperti itu, ketika seorang mukmin ya sampai kepada kesimpulan ini, sampai kepada sikap ini, yaitu dia merasa kurang, merasa tidak bisa memenuhi hak Allah Subhanahu Wa Taala, merasa ilmunya kurang, merasa amalnya kurang. Justru itulah yang diharapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan ketika dia punya sikap seperti itu, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengampuninya dan menerima amal-amal solehnya. Makanya Syekh, ya penulis kitab Hafizahullah Ta'ala, menyampaikan di akhir renungan yang ketiga ini, bahwasanya jika seorang hamba sudah sampai kepada hakikat ini, ya, dia sudah sampai kepada kesimpulan dan hakikat ini, yaitu merasa lemah, merasa tidak bisa memenuhi hak Allah Subhanahu Wa Taala atas dirinya, baik dalam aspek ilmu maupun dalam aspek amal. Maka kemudian dia merasa kerdil di hadapan penciptanya, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia merasa malu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka saat itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala menerima amalan-amalannya dan mengangkat dia ke derajat yang sangat tinggi. Nah, jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ingin membuat kita sampai kepada kesimpulan bahwasanya kita ini terlalu lemah, terlalu kerdil, tidak bisa memenuhi hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kalau kita sudah sampai pada perasaan itu, sampai pada posisi itu, berarti kita telah sampai kepada hakikat yang sesungguhnya. Dan justru itu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak sebaliknya. yakni ketika ada seorang hamba yang merasa dia sudah mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan paripurna, dia sudah beramal dengan baik, bahkan mungkin dia merasa berjasa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia merasa sudah memenuhi hak besar Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, maka perasaan seperti ini justru malah bahaya. Posisi seperti ini adalah posisi yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Posisi itu akan membuat dia merasa sombong, merasa berjasa, merasa punya minnah kepada Islam, yaitu merasa punya berjasa kepada Islam atau kepada Allah atau kepada Rasulullah SAW. Nah, justru malah itu yang tidak diharapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ini unik. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Nah, kemudian Rasulullah SAW, para sahabat berusaha mengamalkan perintah ini. Mereka beribadah dengan sangat banyak, sangat panjang, sampai akhirnya mereka sakit, kaki mereka bengkak, ya, dahi mereka bernanah. Nah, kemudian ketika Allah sudah melihat kesungguhan itu, Allah turunkan perintahnya. Allah turunkan perintah yang lebih ringan, yaitu perintah untuk bertakwa kepada Allah dengan semampu kita. Maka inilah yang menjadi syariat yang tidak terhapuskan. Ini adalah hukum yang muhkam. Muhkam itu artinya tidak dihapuskan. Kalau mansukh itu artinya dihapuskan. Maka surat Ali Imran ayat 102, paruh pertamanya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Nah, hukum ini mansukh. Jadi bacaannya masih ada dalam Al-Quran, bacaannya tidak dihapuskan, tapi hukumnya dihapuskan.
Kenapa? Karena kita tidak mampu untuk melakukan itu. Nah, kemudian yang menjadi kewajiban kita dan menjadi hukum yang bertahan sampai akhir zaman, ini adalah hukum yang muhkam, yakni yang tidak terhapuskan dan terus relevan sampai akhir zaman adalah kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Nah, maka alhamdulillah inilah yang menjadi syariat dan ajaran bagi umat Islam saat ini, ya. Juga para umat Islam sebelum kita sampai zaman sahabat. Karena orang-orang yang tidak berada di zaman para sahabat, maka mereka tidak menemui fase pertama perintah ini. Jadi ketika mereka lahir, ketika mereka besar, mereka sudah mukallaf, ya, sudah akil baligh, saat itu sudah turun surat At-Taghabun ayat 16. Yaitu fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Nah, jadi inilah yang berlaku untuk mereka. Ya, para sahabat junior, ya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, yang berlaku bagi mereka adalah perintah untuk bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Adapun bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, maka ini sempat diamalkan oleh Rasulullah SAW, juga oleh para sahabat yang masih menemui turunnya surat Al-Imran ayat 102. Nah, kemudian setelah mereka amalkan, ternyata mereka merasa berat. Dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menghapuskan hukum dari surat Al-Imran ayat 102 ini dan menggantikannya dengan perintah yang lebih ringan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, digantikan dengan fattaqullaha mastata'tum, yaitu bertakwalah kalian kepada Allah dengan semampu kalian. Jadi alhamdulillah atas hidayahnya, alhamdulillah atas keringanannya, alhamdulillah segala puji bagi Allah atas pilihan yang diberikannya dari Dia kepada kita untuk bisa memeluk agama yang agung dan sempurna ini. Baik, ini adalah akhir dari renungan yang ketiga dari kitab Wasaya wa Taujihat fi Fiqh Ta'abbud li Rabbil Bariyat. Wasiat-wasiat dan arahan seputar fikih beribadah kepada Allah, Tuhan semua makhluk, karya guru kami dan guru kita, Syekh Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala dari kota Madinah. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Dan kalau kita bisa simpulkan, ya, kesimpulan dari renungan yang ketiga ini adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki hak yang sangat besar atas hamba-hambanya. Namun hamba-hambanya tidak akan mampu untuk bisa memenuhi hak besar ini, baik dari aspek ilmu maupun dari aspek amal. Ilmu mereka terbatas, tidak bisa mengenal Allah dan kesempurnaannya sebagaimana mestinya. Amal kita juga terbatas, bahkan sebaik apapun kita beramal, maka kita tidak akan bisa memenuhi hak besar Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kita sebagai hamba-hambanya. Maka renungan ini hendaknya memunculkan pada diri kita rasa malu dan rasa rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kemudian kita merasa kerdil di hadapannya, merasa belum bisa memenuhi hak-haknya yang sangat besar, maka kemudian kita terus berusaha mengejar ridhanya, berusaha untuk memperbaiki diri, dan ketika kita sudah sampai pada posisi itu, ya, merasa kita selalu kurang, kita merasa tidak akan bisa memenuhi hak besar Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada saat itulah Allah memberikan ridhonya dan menerima dari kita amalan-amalan kita, insyaallah. Ya. Baik, ini yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat, ya, semoga memotivasi dan menginspirasi. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.